Ada 6 topi dengan warna berbeda. Ada putih, hijau, merah, hitam, kuning, dan biru. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh pilih salah satu warna yang paling disukai. Sudah? Salam semuanya, selamat datang lagi di video aktivitas ke-6 dari 7 aktivitas berpikir kritis dan empati. Di video kali ini, kita akan membahas tentang topi berpikir ya. Tadi di awal saya sudah meminta Bapak dan Ibu untuk memilih topi sesuai warna kesukaannya. Nah, berikut ini adalah topi berwarna beserta karakternya. Coba perhatikan pilihan yang mana tadi Bapak Ibu ya. Topi yang pertama adalah topi putih. Topi ini mempresentasikan data informasi. Saat topi putih digunakan nih, Anda memperhatikan informasi yang ada dan yang hilang. Ini termasuk berbagi ide serta meminta informasi. Pertanyaannya seperti informasi apa yang kami miliki? Informasi apa yang kami butuhkan? Informasi apa yang hilang dan di mana informasi itu? Apa yang kita ketahui tentang titik. Nah, pokoknya topi ini fokus pada informasi. Itu topi pertama. Apakah itu topi Anda? Topi yang kedua, topi warna hijau. Ini melambangkan kreativitas. Topi hijau yang melambangkan kreativitas ini, saat kita menggunakan topi hijau ini, Anda akan menawarkan saran, membuat ajuan, mencari alternatif. Anda berpikir di luar kebiasaan dan memberikan saran tentang penambahan atau modifikasi tanpa harus menggunakan logika untuk mempertahankan ide Anda. Pertanyaan-pertanyaan pada topi ini kira-kira begini. Apa sajakah gagasan yang baru? Apa sajakah alternatif dari apa yang kita pikirkan? Apakah Anda pilihan topi itu? Nah, sekarang topi berikutnya adalah topi merah. Ini melambangkan emosi, perasaan, dan intuisi. Saat topi merah digunakan, Anda dengan bebas membagikan perasaan. Anda tanpa harus menjelaskan alasannya. Hal ini memungkinkan perasaan dan intuisi memiliki tempat yang valid dalam diskusi. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Bagaimana perasaan orang tentang ini? Apa firasat Anda memberitahu Anda tentang hal ini? Apa intuisi terbaikmu? Gitu. Itu topi merah. Berikutnya adalah topi hitam. Topi ini melambangkan kehati-hatian ya. Topi ini menghentikan kita dan membuat kita mempertimbangkan sebuah tindakan ya. Mungkin kita memikirkan tindakannya apakah ini menyakitkan orang lain, atau mungkin tidak praktis, tidak efektif, tidak efisien, memakan waktu yang lama, terlalu mahal gitu. Saat topi ini digunakan, yang menjadi fokus kita adalah risiko, bahaya, kelemahan, atau hambatan. Topi ini adalah topi yang seringkali digunakan dan memiliki satu fungsi, yaitu memberikan perhatian dan warning buat kita untuk menghindari sesuatu yang berbahaya. Tetapi hati-hati, jangan gunakan topi ini secara berlebihan. Pertanyaan-pertanyaan ketika menggunakan topi ini, misalnya di mana kita perlu memperhatikan hal-hal yang berisiko. Apa risikonya? Apa bahayanya? Di mana ada yang salah? Bagaimana agar kita tidak melakukan kesalahan? Ya, di mana kesulitan akan muncul? Di mana ada tantangan? Itulah karakter kita ketika kita menggunakan topi hitam. Selanjutnya, kita akan menggunakan topi berwarna kuning. Topi ini melambangkan manfaat dan aspek positif. Saat topi kuning digunakan, kita biasanya berusaha untuk menemukan nilai ya, menemukan manfaat, menemukan poin bagus tentang satu ide dan situasi. Tujuannya adalah untuk membangun optimisme. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat kita menggunakan topi ini, misalnya nih, bisakah kita membuat ini berhasil? Apa manfaat dari yang kita lakukan ini? Apa kira-kira dampaknya? Apa hikmah di baliknya? Itulah topi yang kita gunakan. Dan yang terakhir adalah topi biru. Topi biru berfungsi adalah mengelola
semua pemikiran dan mengelola topi-topi yang tadi kita sebutkan. Jadi topi biru mewakili keseluruhan proses berpikir. Saat topi biru ini digunakan, ada perhatian pada keteraturan dan urutan. Ini digunakan di awal untuk memfokuskan pada diskusi atau di akhir untuk fokus pada konklusi. Ini juga berguna ketika hal-hal menjadi membingungkan. Ini ada emosi, ini ada manfaat, ini ada kehati-hatian. Nah, topi biru ini merangkum semuanya. Topi biru difokuskan pada pemikiran tentang pemikiran. Jadi memikirkan tentang pemikiran. Kira-kira pertanyaan yang muncul adalah, atau pernyataan yang muncul adalah, sepertinya kita sedang berpikir titik-titik. Atau kesimpulan apa yang bisa kita ambil berdasarkan diskusi ini. Atau diskusi dapat diringkas dengan mengatakan titik-titik. Nah, itu adalah pertanyaan atau pernyataan ketika kita menggunakan topi biru. Kalau ada masalah nih, kira-kira dari semua topi tersebut, topi apa yang paling dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah? Bisa nggak kalau kita hanya tergantung pada satu topi? Bagaimana seharusnya dengan orang yang berbeda topi? Dari pertanyaan-pertanyaan ini silahkan Bapak dan Ibu jawab dalam hati ya. Jadi topi-topi tadi merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Edward de Bono yang selaras dengan filosofi kerjasama atau kolaborasi tim sebagai salah satu keterampilan abad 21. Dari topi tadi saya mencoba merangkumnya jadi 3 poin saja. Pertama, metode 6 topi pemikiran yang tadi dibahas dimaksudkan untuk melibatkan tim dalam memikirkan suatu masalah atau situasi dari beragam perspektif, beragam topi dengan warna yang beragam, untuk sepenuhnya mengeksplorasi masalah. Keenam perspektif tersebut melibatkan individu dan tim dalam mempertimbangkan informasi, kreativitas, emosi, risiko, kehati-hatian, manfaat, dan pola pikir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mampu berpikir kritis, yaitu kemampuan berpikir jernih dan rasional. Seseorang yang merupakan pemikir kritis yang baik dapat melakukan hal berikut ini. Pertama, mengevaluasi informasi secara sistematis, memahami hubungan logis antar ide, mengidentifikasi inkonsistensi dalam pemikiran orang lain, memecahkan masalah secara efektif dan membuat keputusan yang tepat. Pisahkan informasi yang penting dan yang tidak relevan, membangun argumen berbasis bukti yang kuat, melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Ajukan pertanyaan sulit untuk menantang observasi dan asumsi. Itu poin kedua ya. Sekarang poin ketiga. Pemikir kritis biasanya terlibat dalam refleksi diri dan pemikiran mandiri. Mereka memikirkan cara berpikir dan mereka seringkali mampu berpikir out of the box. Kira-kira nih Bapak dan Ibu lebih sering menggunakan topi yang mana? Pastikan ketika kita diskusi temukan topi yang beragam agar kita bisa berkolaborasi, bertukar pikiran, dan mencari satu solusi yang tepat, relevan, dan komprehensif. Selamat mencoba menggunakan 6 topi yang berbeda. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!